Maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu, mohon ampunannya dari segala dosa. Sungguh Allah Tuhanmu penerima taubat bagi para hamba yang sesali dosa. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Dari kaitan dengan uang 100 itu kecil ya Bu ya. Uang 100 itu kecil, tapi Bu Nuris ini bisa menyisihkan rezeki. Berarti kan sabar tuh untuk berjuang menumbuhkan keyakinan bahwa ini saya 100 aja kurang, ngapain saya harus berbagi. Gimana caranya untuk menumbuhkan rasa yakin bahwa dengan berbagi saya tidak kurang? Pelajaran pengalaman dari yang sudah terjadi Bu. Uang banyak tapi tidak berkah, tidak ada manfaatnya, tidak ada timbal baliknya. Tapi sekarang uang sedikit berkah dan ada timbal baliknya. Itulah yang saya lakukan. Boleh gambarkan berkahnya sekarang dengan berkahnya dulu itu apa titik bedanya? Sekarang sedikit tapi saya merasa nyaman dan cukup Bu. Dulu uang banyak tapi saya masih tetap kurang, tetap nyari. Segitu bapaknya gajinya di Qatar itu Bu, bukan 10 juta loh, 60 juta. Gaji suaminya itu? Gaji suami saya itu 60 juta. Sementara Bu Nuris masih usaha. Saya masih usaha batu bara dan kayu palet, ngisi di perusahaan-perusahaan besar. Tapi terus cari duit, Cari duit siang malam. Suami di luar negeri, saya di Indonesia dengan anak 3, pembantu 2. Saya keluar rumah terus Bu. Dari kejadian semua itu akhirnya udah saya blast tutup. Bagaimana caranya saya bisa bersyukur dengan uang sedikit tapi nikmat, anak tidak terbengkalai. Jadi intinya bersyukur, apa yang ada, yang kita punya sekarang kita syukuri, kita nikmati. Keadaan tidak ada pun harus bisa berbagi Bu. Walaupun itu sebiji sawi zarah ya gitu ya, harus berbagi Bu. Berarti betul Bu Nuris mau bilang bahwa perintah Allah di ayat 43 bahwa tunaikan zakat, tegakkan sholat. Sabar itu benar. Sabar itu tidak berdinding Bu. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jadi kalau ibu pengen hidupnya tenang, tentram, itu maafkan orang. Orang itu mau ngejengkelin kita, kita maafkan dia. Terus kalau dari sholat, nikmatnya sholat dulu waktu banyak duit sama sekarang? Nikmat sekarang Bu. Nggak ada duit malah sholatnya khusyuk. Khusyuk, alhamdulillah. Ibu-ibu di sini nggak duitnya nggak banyak, sholatnya khusyuk apa malah rungsing? Bener, nggak cari tambahan kemana ini gitu? Cius. Kalau banyak uang malah pengen buru-buru pengen jalan ya. Kalau banyak uang malah buru-buru pengen ngabisin. Kalau tidak punya uang itu dibikin sholat khusus sama Allah. Karena merasa tidak ada, kita harus minta. Jujur aja Bu, saya tidak punya pempes, nangis sama Allah. Ya Allah, saya seorang diri, anak 3. Anak saya harus pakai pempes. Dengan jalan apa kalau tidak darimu yang kau memberikan? Jalan dari mana nggak tahu, hanya engkau yang tahu. Tapi ada jalannya Bu. Saya tidak punya gas, saya tidak punya beras. Saya langsung ngomong ke Allah. Waktu itu yang saya pakai ilmunya Ustadz Yusuf Mansur. Sedekah dengan semut, ngasihnya pakai apa Bu? Pakai roti. Jadi dia tidak sedekah di luar dengan orang karena posisi dia sedang di penjara kan. Makanya ada roti dia sedekahkan ke semut. Itu saya belajar dari dia begitu, Ustadz Yusuf Mansur. Ini mah ada di sono, giliran ada semut sama roti disapu. Nggak boleh Bu, semut itu walaupun menggigit tidak boleh disapu. Karena dalam umroh, walau semut itu menggigit harus kita nggak boleh menyakitinya. Itu dalam umroh loh Bu, ya. Berarti terus gimana? Ngasih sodako roti secuil apa satu geblek? Sedikit-sedikit Bu, ditempelin di tembok. Jadi semut itu kan datang banyak kan digotong-gotong ya semut mah ya Bu ya. Nah itu gotong royong. Dikecil-kecilin sengaja biar kegotong. Nah saya ini nggak punya odol, nggak punya sabun, saya mau makan gak ada nasi, tapi cuma ada roti. Adakah yang mau ngasih? Kan begitu, nggak ada. Jadi niatkan saya sedekah buat semut, karena saya bisanya dengan semut, insya Allah Allah kasih rezeki yang lain. Nah itu terjadi Bu. Odol ada, sendal jepit dikasih, nasi makan juga dikasih. Gas juga datang. Gas ya? datang, ujuk-ujuk mantan manajer saya Bu. Saya dulu kerja di perusahaan Perancis. Telepon ngasih uang Bu. Di perusahaan Perancis waktu gadis? Iya, waktu saya masih gadis. Itu perjalanan sudah berapa puluh tahun.
udah jauh Udah sebenarnya. jauh. Saya juga udah nggak berharap orang itu ketemu atau enggak. Tapi karena Allah mempertemukan, dia bisa telepon saya, entah dari mana nomor dapat. Telepon saya, minta ketemu di Cilegon. Saya bawa anak 2, yang kedua dengan yang ketiga. Dia kasih uang Bu 1 juta. Subhanallah. Jadi saya bisa beli yang namanya gas, pempes. Dia juga ngasih beras, sembako lah ya Bu ya. Jadi memang Allah itu luar biasa Bu. Jadi Allah menguji itu enggak bari ditinggalin. Kalau ibu ujian di sekolah dikasih soalnya lalu gurunya mah nggak nemenin. Ujian matematika gurunya mah nggak nemenin kita ujian, betul? Beda Allah menguji kita, semua hal kita diuji, tapi kita bari ditemenin. Ini mah kita tingkahnya kayak yang nggak ditemenin Allah, sering begitu, betul? Nah, ini luar biasa kesaksian dari beliau bahwa beliau mengakui betul dalam ujiannya ini beliau merasa ditatap sama Allah. Betul begitu, Bu? Iya. Dan ternyata betul-betul dibuktikan bahwa Allah itu mengulurkan tangannya lewat hamba-hamba yang Allah pilih. Iya. Subhanallah. Dan beliau dapat ilmu dari siapapun, termasuk dari Ustadz Yusuf Mansur. Nggak harus dari Rasulullah langsung, Ibu. Ya, Rasulullah sudah wafat, maka yang melanjutkan perjuangannya itu tidak akan mungkin berniat menyesatkan. Ya, kalau ucapannya itu tidak kita percaya, silakan, tapi jangan mengupat dan mencela. Kalau tidak percaya, lakukan ekspresinya dengan membuktikan. Yang beliau lakukan adalah dapat ilmu langsung dibuktikan, ya, dipraktekkan dengan membuktikan. Untuk apa? Untuk tahu bahwa iya sodakoh sama semut, apa iya sih semut makhluk kecil kan itu ya, diremehkan. Bisa itu semut, orang ada yang mengusir semut itu dengan main sapu aja kan ya, padahal itu adalah makhluk yang diutus oleh Allah untuk juga menguji kehidupan kita. Lalu terkait dengan keputusan untuk keluar dari pesantren itu apa setelah sudah tentram? Karena merasa sudah apa ya Bu, kayaknya udah cukup lah saya di pesantren gitu kan. Karena makan minum saya ditanggung pesantren Bu, saya nggak bawa apa-apa, bawa baju doang. Terus ibu-ibu di sini mau pesantren apa nggak usah? Nggak usah ya, udah expire, udah nggak ini, ada bisa aja ujian kan, udah ada buku panduannya ya. Iya, dan melakukan sampai saya bisa datang ke sini nih Bu, itu sebenarnya bukan semata-mata ketemu sengaja, tidak ada yang kebetulan di dunia ini Bu. Semua sudah ada tulisannya. Saya kursus rias wajah dengan Bu Nur Alia. Nur Aliyah. Awal biasa saja, namanya baru kenal gitu ya Bu ya. Tapi karena saya pengen punya teman lagi, punya ilmu baru lagi, saya nanya, suka ke Safira ngapain? Pengajian. Boleh nggak saya ikut ngaji ke sana? Diajaklah sama dia, ketemulah Ustadz Ismi, dan saya pun curhat masalah saya tentang kehidupan saya. Alhamdulillah. Kenapa saya tertarik? Karena yang dikupas Al-Quran langsung. Subhanallah. Itu Bu, kalau pengen tahu yang sesungguhnya. Ngerasa bersyukur ketemu kesempatan pertemuan ini, disyukuri. Bersyukur banget, ilmu saya nambah. Al-Quran yang saya tahu cuma bacaannya doang tanpa artinya, dan penjelasannya sekarang saya lebih tahu penjelasan artinya dan sebagainya dari Ibu Ismi. Sangat bersyukur banget. Ilmu itu mahal Ibu, sementara saya dapatkan gratis. Subhanallah. Tapi saya nanti dibayar sama Allah soalnya. Saya kasih bocoran aja ini, Wan. Amin ya robbal alamin. Jadi Allah udah ada janjinya di Quran ya Bu. Terima kasih ya buat ibu-ibu semua yang ada di sini, di jamaah sini. Ibu seolah-olah berkata seperti surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumin tabi'ul mursalin. Waja'a, dan telah datang, rajulun, pemuda, ini pemudi ya, min aqsal Madinah, ya, dari pinggir kota. Yas'a, tergesa-gesa datangnya ya, ngebut ya, terburu-buru tadi ngaji kesininya, berangkatnya ya, mengatur waktu ya, seraya berkata, ittabi'ul mursalin, ikutilah, ini cuman ngerasa diutus sama Allah. Menyampaikan Al-Quran juga dipegang pedomannya masing-masing. Khawatir saya salah, kita sedang belajar
bersama. Berarti kalau Ibu Nur Istiqomah ini saja merasa pertemuan kita bermanfaat, ibu-ibu yang ada di sini merasa tidak kalau pertemuan kita bermanfaat? Ketemu sama saya bermanfaat tidak? Beruntung nggak saya belum mati sampai detik ini? Beruntung. Mudah-mudahan nanti tanggal 1 Januari saya masih dikasih umur sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mengakui pertaubatan kepada ibu-ibu semua, kepada Allah disaksikan oleh ibu-ibu semua. Saya mengaku bertaubatan karena di tahun 2009 saya menginginkan kematian lebih cepat. Buat apa saya hidup ya Allah kalau saya tidak bermanfaat? Saya lebih baik mati saya. Dari situ saya tunggu kematian, saya hidup sampai 2019. Artinya saya hidup dalam terseok-seok, diseret sama Allah. Saya jalan sampai di sini nih diseret sama Allah, Bu. Tapi diseretnya aja Ibu bilang bermanfaat ketemu saya, betul? Betul. Ibu, saya jalan terseok-seok saja, Ibu bilang bermanfaat ketemu saya. Mudah-mudahan saya sekarang akan mulai sadar berdiri di kaki saya. Sedijemputnya Allah, mudah-mudahan penjemputannya surprise yang indah. Dan saya akan melangkah di kaki saya. Tolong dampingi saya Ibu, karena saya baru belajar berdiri. Tadinya kan diseret, bayangkan Ibu orang diseret. Untuk bisa belajar berdiri kembali di kakinya kan butuh persiapan, betul? Saya mohon bantuan dampingan dari ibu-ibu semua. Mudah-mudahan di sisa hidup saya bisa berdiri di kaki saya sendiri dan melangkah lebih tegak lagi, dan Allah lebih puas dengan perjuangan saya didampingi ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memang tidak sia-sia menciptakan saya dan tidak sia-sia menciptakan ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah juga tidak sia-sia menguji Ibu Nur Istiqomah ya. Kenapa? Ujian yang masa lalu ini sebenarnya menjadi guru yang sangat luar biasa buat ibu-ibu di sini. Betul tidak? Dengan dibagikan kisah lewat beliau, nggak bohong loh beliau menceritakannya, betul? Nggak bohong kan? Memang dijalani toh. Nah, perjalanan yang dilakoni beliau ini adalah skenario dari Allah, ujian dari Allah yang ternyata ada manfaatnya, tidak batil, tidak sia-sia. Ujian itu dicipta oleh Allah dalam kehidupan Ibu Nur Istiqomah ini tidak sia-sia. Hari ini mendatangkan hidayah, huda buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahwa perintah Allah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, ruku bersama orang-orang yang ruku, bersabar dan sholat itu untuk kebaikan kita, bukan untuk merugikan kita. Kurang lebihnya itu aja Bu ceritanya, semoga bermanfaat dan buat pelajaran semua ya Bu. Jika saya ada salah itu dari diri saya sendiri, jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.